Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar kalian semua di akhir April 2021 ini? Kita sudah masuk di dalam kawasan sirkuit MotoGP Mandalika, persisnya di atas tikungan yang ke-17 dan melihat ke arah trek lurus yang panjangnya 700 meter. Kita akan melintas di keseluruhan 4,31 km dengan jumlah 17 tikungannya untuk sama-sama memperhatikan di titik-titik mana saja yang sedang dikerjakan untuk sirkuit MotoGP Mandalika yang Indonesia punya. Di depan kita terlihat sebuah alat berat yang sedang mempersiapkan area untuk tower race control persis di samping kiri dari trek lurus di depan kita. Dan di sini bisa kita lihat sejumlah roller dan finisher standby untuk menyelesaikan atau menyempurnakan subbase persis di area trek lurus di samping kiri dari track lane yang sudah diaspal. Kita lanjutkan menyusuri untuk lintasan dari sirkuit menuju tikungan yang ke berikutnya. Kita menoleh ke kiri dulu untuk melihat bagaimana progres pengerukan dari bukit yang kemarin adalah merupakan area pemakaman dan kini sudah dipindahkan ke sisi utara dari sirkuit MotoGP Mandalika. Tidaklah begitu jauh, hanya sekitar jarak kurang lebih 300 meter. Untuk progres dari perbukitan yang dikeruk di sini seperti yang terlihat di depan kita, kemungkinan ini akan memakan waktu sekitar 1 minggu atau mungkin 10 hari untuk menuntaskan pengerukan di depan ini. Jadi buat teman-teman yang masih bertanya kapan akan pedok mulai dibangun, jadi di sini bisa kita menyimpulkan sementara kalau pembangunan untuk area pedok mungkin akan dilaksanakan setelah ratanya bukit yang tersisa dari pemakaman kemarin. Sekarang kita lanjut ke sisi timur untuk menuju ke tikungan pertama. Di sebelah kiri dari trek lurus di sini untuk area jalur pit lane sudah terlihat sekali pembetonan maupun lapisan base course atau prime coat, tapi pembetonan hanya sampai di area tunnel 1 di sebelah kiri. Dan di sebelah kanan dari track lane kita melihat lapisan subbase sudah mulai terhampar di sisi kanan dari sayap tunnel pertama di depan kita. Untuk progres di sisi sayap, selain sudah selesai untuk lakukan backfill dan pemadatan atau penimbunan, dan sejumlah pepohonan juga sudah mulai ditanam untuk menambah rindang dan asrinya sisi sayap atau jalan masuk ke dalam tunnel 1. Mungkin terlihat agak gelap sedikit karena matahari sudah berada di sisi ufuk barat. Kita akan coba turun sedikit di bagian sayap sebelah kanan di tunnel pertama ini. Kita bisa melihat setengah bagian di sisi kanan yang seperti kotak atau seperti bujur sangkar di sini ya. Jadi ini adalah kubangan atau ini adalah sebuah tampungan air yang nantinya akan difungsikan sebagai penampung air-air dari air hujan atau sistem drainase dari tunnel sendiri. Seperti yang saya ceritakan kemarin, kalau sistem drainase dari tunnel sendiri ialah membuat kotak atau tampungan air sehingga nanti penanaman pompa untuk penyedotan juga akan disediakan di dalamnya.
Kita menyeberangi trek lurus melihat ke sisi sayap sebelah kiri dari tunnel 1. Di sini bagaimana progresnya, dan terlihat sekali beberapa pekerja sedang melakukan pengelasan dari besi-besi penutup untuk bagian kubangan atau kotak penampung air di bawah bagian lantai dasar dari tunnel 1. Jadi kemungkinan setelah membuat ini selesai, atau kubangan atau kotak penampung air ini selesai, maka tunnel ini bisa mulai difungsikan. Selesai dari tunnel 1, kita akan melanjutkan menuju ke tikungan yang pertama. Terlihat di sisi kanan dari trackland masih belum menghamparkan subbase di area service road sebelah kanan maupun area penanaman rumput yang ada di pinggir kanan dari trek lurus di sini. Dan di depan kita merupakan tikungan yang pertama berbelok kanan. Di sisi kirinya belum selesai sempurna untuk membuat jalur keluar dari pitland. Dan buat teman-teman yang penasaran bagaimana progres dari Pink Hill atau Bukit Pink yang ada di depan kita, terlihat masih saja hijau dan sedikit mencoklat dari tanaman-tanaman jagung yang pernah dipanen beberapa hari lalu. Di sisi kanan dari tikungan yang pertama menuju ke tikungan yang kedua, untuk area service road sudah terlihat di aspal trial sejak September yang lalu, dan persiapan untuk penggantian dari kontur tanah sebelum di tikungan yang kedua untuk melanjutkan penghamparan subbase agar terkonek dengan tikungan yang ketiga sampai menuju ke tikungan yang keempat di area service road sebelah kanan. Kita bisa perhatikan sejumlah rumput di sisi kanan dari trackland sudah mulai mencoklat karena curah hujan sudah mulai berkurang dari akhir April ini. Kita menyeberang di atas tikungan yang kedua untuk melihat sisi kiri persis di bawah bukit. Di depan kita sedang melakukan penghamparan subbase atau penyambungan dari service road sebelah kiri, yang mana di sini di bagian bawahnya merupakan drainase induk yang membentang dari sisi kiri sampai menuju ke sisi kanan, melewati di bawah trackland atau sampai melewati ke service road sebelah kanan di sisi kanan dari tikungan yang keempat. Hamparan subbase tidak lama lagi akan mulai terhampar di area service road sebelah kanan, dan juga persiapan untuk jalur long lap penalti maupun service road sebelah kanan juga akan segera diselesaikan. Penggalian terus dilakukan di sisi kanan dari trackland untuk menanamkan pipa-pipa untuk fiber optik ataupun kelistrikan yang akan difungsikan untuk keperluan balapan. Terlihat di sisi kanan dari trackland area yang belum dihamparkan subbase yang merupakan jalur run-off aspal di sisi kanan dari tikungan yang keempat. Kita lanjutkan menuju ke tikungan yang kelima yang berada di depan kita, berbelok ke kanan dari tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam. Untuk sisi kiri dari trackland di tikungan yang kelima di sini untuk service road sebelah kiri belum juga tuntas dikerjakan, begitu juga dengan drainase sisi luar yang berada di sebelah kiri dari service road sebelah kiri di sini. Dan kita akan lanjut dari titik sini menuju trek berikutnya. Kita masih di atas trackland persisnya di tikungan yang kelima. Kita melihat sejumlah pipa-pipa beton di sisi kanan untuk siap ditanamkan di luar jalur atau di luar lintasan. Inilah tikungan yang keenam di depan kita, berbelok ke arah kanan. Masih juga sejumlah concrete barrier di sebelah kiri
di atas service road sebelah kiri yang belum diletakkan di mana posisi mereka semestinya. Kita sudah meninggalkan tikungan yang ke-6, di depan kita merupakan tikungan yang ke-7. Terlihat sekali perubahan, yaitu penghamparan dari gravel yang pernah tertimbun atau timbunan-timbunan gravel yang ada di atas tunnel 2 di depan kita. Sedangkan progres untuk sisi sayap sebelah kiri dari tunnel 2 sudah mulai dilakukan penimbunan atau backfill yang ada di sisi kiri dan di sisi kanan. Kita bisa menyeberang ke sisi kanannya lagi untuk melihat bagaimana sayap sebelah kanan dari tunnel 2 di sini. Pemadatan sudah terlihat hampir sempurna selesai dan penanaman pepohonan juga sudah mulai dilakukan. Tinggal sedikit penyempurnaan dari lapisan subbase di area service road sebelah kanan yang membentang di atas tunnel 2 di sini. Buat teman-teman yang belum tahu, kalau tunnel 1 memiliki panjang 65,5 meter dan tunnel 2 memiliki panjang 116,5 meter. Kita tinggalkan tunnel 2 dulu, kita melihat ke sisi kanan di sini untuk pengerjaan jalur drainase luar yang ada persis di sebelah kanan dari service road sebelah kanan. Para pekerja bekerja terus dengan semangat walaupun di hari berpuasa, dan di hari Ramadan ini terus terjadi kebut pengerjaan di semua titik dari pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika. Kita menyeberang lagi ke sisi kiri, kita akan melihat service road sebelah kiri dari tikungan yang ke-9 agar segera tersambung dengan service road yang sudah diaspal sebelum di tikungan yang ke-10 yang terlihat di depan kita. Masih sejumlah pipa-pipa beton yang ada di sebelah sini belum juga selesai ditanamkan. Dan inilah tikungan yang ke-10, tikungan yang paling berdekatan dengan pantai, kurang lebih sekitar 150 meter dari pantai Serting yang ada di sisi kiri, dan di depan merupakan laguna. Dan inilah tikungan yang ke-10 berbelok kanan menuju tikungan yang ke-11. Di tikungan yang ke-10 di sebelah kiri dari trackland kita melihat penghamparan gravel yang terus dilakukan oleh sejumlah alat berat. Kemudian persiapan untuk mendatangkan timbunan untuk subbase di service road sebelah kiri yang berada di sisi sini. Masih di sisi pinggir dari service road sebelah kiri, belum dilakukan pembuatan tanggul bebatuan yang ada. Kita melihat ke arah gravel yang sedang dihamparkan di depan kita, masih juga belum selesai. Dan penggalian untuk penanaman pipa-pipa beton juga di sini segera dituntaskan agar segera terlihat lebih sempurna dan segera terlihat rampung. Inilah tikungan yang ke-11, berbelok kanan menuju tikungan yang ke-12. Kita akan coba tarik mundur untuk kamera udara di sini untuk memperhatikan sisi tanggul yang ada di bagian pinggir. Kemudian jalur service road sebelah kiri belum juga tersambung untuk lapisan subbase karena masih digunakan sebagai jalur untuk logistik atau jalur untuk pengangkutan material-material yang digunakan di sepanjang lintasan di sisi selatan dari sirkuit. Kita balik menuju ke lintasan atau trackland di sini.
Masih juga standby alat untuk pengangkat lapisan sabes yang harus diganti. Inilah tikungan yang ke-12, berbelok kiri menuju tikungan yang ke-13. Di service road sebelah kanan belum juga tertata rapi untuk beberapa concrete barrier, masih menunggu waktu yang tepat. Dan sepanjang dari tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13, untuk track line sendiri sudah dilapisi aspal lapisan yang pertama, dan di area tikungan yang ke-13 sebelum di tikungan yang ke-13 maksud saya, di sini masih penyempurnaan dari service road sebelah kiri seperti yang terlihat di sini. Pengerjaan dari beberapa alat-alat berat terus berkonsentrasi. Terlihat sekali di jalur track lane untuk curve di sisi kanan dari trek utama. Kita lanjutkan berbelok kiri dari tikungan yang ke-13. Sejumlah area untuk area rumput di sisi kiri juga sudah terlihat mulai mencoklat. Beberapa ada yang bertanya, berapa sih lebar dari track lane di sini? Jadi untuk track lane itu memiliki panjang, memiliki lebar sekitar 16 meter. Kemudian di beberapa titik makin menyempit menjadi 14, lalu menjadi 12 meter. Dan kita sudah melewati tikungan yang ke-14. Di depan kita merupakan tikungan yang ke-15, berbelok kanan menuju tikungan yang ke-16. Di titik sini masih belum selesai penyiapan dari area run off aspal yang harus dihamparkan sabes yang lebih baik atau lapisan LPA yang lebih sempurna. Dan timbunan area gravel juga belum mulai dihamparkan untuk sisi kiri dari tikungan yang ke-16. Begitu juga dengan service road sebelah kiri. Namun dari tikungan yang ke-16 menuju area masuk pit lane sudah terlihat sempurna lapisan sabes yang dilakukan. Dan di sisi kanan untuk track lane sebelum ke tikungan yang ke-17 masih penyiapan untuk area rumput di sisi depan kita. Terlihat jalur masuk ke dalam pit lane terus dipersiapkan agar segera di prime coat dan dilapisi pengaspalan. Dan tidak terasa kita sudah melakukan satu lap putaran di atas sirkuit MotoGP Mandalika sepanjang 4,31 km dengan jumlah 17 tikungan. Mungkin sekian dulu reportase saya langsung dari sirkuit MotoGP Mandalika di akhir April 29 di 2021 ini. Kita akan pantau terus bagaimana progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika beserta fasilitas-fasilitas penunjangnya. Kurang lebihnya dari penyajian narasi maupun visual di sini saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.